Haleluya, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya kepada jemaat Tuhan GPD Alpha Omega. Kiranya pagi hari ini kita masih tetap menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita sudah menyediakan Alkitab kita untuk kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kembali dalam firman Tuhan, kita akan melihat di dalam Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose. Masih dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 ya. Kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, masih dalam hal doa dari Paulus untuk jemaat di Kolose. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama, melihat bersama apa yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Paulus yang dia naikkan kepada Tuhan, yaitu yang pertama supaya jemaat di Kolose menerima hikmat dari Tuhan. Haleluya. Dan itu juga menjadi kerinduan kita, supaya dengan hikmat dari Tuhan kita mengerti, kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi doa dari Paulus untuk jemaat Kolose, yaitu di ayat yang ke-10 bagian A, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Dan kita juga berusaha supaya hidup kita berlayak di hadapan Tuhan. Cara hidup kita berlayak di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose yang ketiga, dalam ayat yang ke-10, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kita akan lihat kata berkenan ini. Berkenan dalam segala hal. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dengan demikian kamu dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan, menyenangkannya dalam segala hal. Jadi berkenan di sini diartikan juga menyenangkan, diartikan juga diterima dengan baik, menyukakan hati. Menyukakan hati siapa, saudara? Tentunya menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, hati pendeta, atau hati orang-orang yang kita banggakan. Tetapi di sini menjadi doa dari Paulus dalam hidup jemaat Kolose adalah supaya mereka itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kolose adalah jemaat yang punya iman, punya kasih, punya kesetiaan mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Dari apa yang menjadi kesukaan dari Paulus mendengar kabar bahwa jemaat ini memiliki hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi ternyata ada kesedihan juga di dalam hidup Paulus karena mulai adanya penyesatan yang masuk di dalam jemaat. Penyesatan yang bisa menyelewengkan mereka keluar dari pengertian mereka tentang Tuhan. Jadi kalau jemaat ini tidak punya pengertian yang benar, tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, bisa-bisa mereka itu terseret.
Makanya Paulus berkata, hati-hatilah. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya terjadi kepada jemaat Kolose, tetapi kepada kita juga jemaat Tuhan di GPDI Alpha Omega. Kita harus belajar mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita juga jangan sampai terseret dari yang namanya filsafat-filsafat yang kosong tadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam segala hal, bukan dalam satu hal ya, tapi dalam segala hal hidup jemaat Kolose, dalam segala hal kehidupan kita semua. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saudara, cara hidup kita hanya kita yang tahu bagaimana cara kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita berperilaku di hadapan Tuhan. Bagaimana kita membawa diri di hadapan Tuhan. Apakah lebih menyenangkan diri kita atau menyenangkan orang lain, atau yang kita lakukan menyenangkan Tuhan? Saudara, Tuhan tahu hati kita. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Tetapi dalam cara hidup kita, apa yang keluar dari hati akan terpancar dalam setiap perilaku hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Dalam Lukas 6 ayat 46 dikatakan, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang hatinya yang baik. Jadi kalau di dalam hidup kita sesuatu yang baik, maka itu akan keluar dari cara hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Saudara, dalam hal berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kembali, di dalam cerita Alkitab dalam Perjanjian Lama, saudara pasti ingat tentang cerita tentang Esther. Coba kita lihat tentang Esther. Apa yang ada di dalam kehidupan Esther? Kitab Esther, kita lihat dalam kitab Esther. Kitab Esther ini menggambarkan tentang pemeliharaan Allah. Tentang pemeliharaan Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Haleluya. Di dalam kitab Esther menceritakan tentang kebesaran Allah, kedaulatan Allah dalam segala urusan manusia. Di dalam kitab ini juga menunjukkan kuasa Allah dalam umat pilihannya, umat yang dijadikan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi, dari ancaman kebinasaan di bawah pemerintahan Raja Ahasveros. Jadi dalam kitab Esther ini kita melihat meskipun tidak kelihatan tangan pimpinan Allah yang maha kuasa itu, tidak terlihat tangan Allah yang berkuasa di dalam kehidupan pimpinan dari bangsa Israel, di dalam memimpin, dalam menolong bangsa Israel, orang Yahudi. Tetapi Allah yang maha kuasa, dia mengendalikan, dia melindungi, dan dia menguasai segala keadaan hidup perjalanan umatnya. Haleluya. Tangannya yang berkuasa, yang tidak kelihatan, melindungi, mengendalikan segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam keadaan pada saat bangsa Israel, umat pilihannya, orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Ahasveros, mengalami ancaman bahwa mereka akan dibinasakan, orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Sampai satu waktu Esther yang adalah orang Yahudi ada di istana Raja Ahasveros. Dia sebagai ratu.
Dan pamannya Mordekai memberitahukan bahwa sesuatu terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Esther ada di dalam istana. Tidak ada yang tahu identitas dia, kebangsaannya. Apa yang dia harus lakukan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang terjadi, tidak ada satupun yang akan menolong. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan mereka dari ancaman kebinasaan. Dengan titah dan undang-undang yang dikeluarkan dari orang kepercayaannya Ahasuerus. Ahasuerus tidak tahu. Tetapi ada orang yang mulai melakukan yang tidak baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dari cerita ini kita akan lihat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu, tangannya yang tidak kelihatan itu, Dia melindungi, Dia mengendalikan, Dia menguasai segala keadaan hidup perjalanan umatnya. Pada saat semuanya, pada saat keadaan yang tidak baik, Mordekai berkata, mungkin dengan adanya Esther bisa menghadap kepada Ahasuerus supaya mereka terluput. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang datang menghadap raja tanpa diundang oleh raja, dikatakan hanya satu, yaitu hukuman mati. Jadi harus dipanggil dulu oleh raja baru boleh menghadap. Yang dilakukan oleh Esther adalah saat dia mendengar berita, saudara boleh baca di kitab Esther. Saat dia mendengar berita, dia berkata, katakanlah kepada Mordekai dan semua orang Yahudi untuk berdoa berpuasa. Berpuasa untuk aku, untuk Esther. Sehingga saat dia menghadap raja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Esther berkata, berpuasalah semua dayang-dayang di istananya juga, di tempat Esther berada. Berpuasa. Saudara, dalam pasal yang kelima, ayat yang kedua, setelah mereka melakukan doa dan puasa. Ayat yang kedua, pasal yang kelima dalam kitab Esther. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa Esther dikatakan di sini berkenan kepada raja? Dalam terjemahan lain, kata berkenan di sini dikatakan mendapat kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Mendapat kasih karunia. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena yang saya katakan tadi, Dia Allah yang berkuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu di dalam perjalanan hidup umatnya. Bagaimana Esther bisa mendapat kasih karunia dari Ahasuerus?
Yang pertama, karena Esther punya penyerahan kepada Yang Maha Kuasa. Dia punya penyerahan yang sungguh kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu bagaimana kehidupannya. Apa yang harus dia buat. Tidak ada pertolongan yang akan datang dalam kehidupannya. Satu-satunya kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan yang kedua, bagaimana Esther bisa mendapat kasih karunia? Dikatakan dia punya kerendahan hati. Amin. Dia punya kerendahan hati. Dia melepaskan segala kedudukannya. Saudara, dia seorang ratu. Tetapi kedudukannya itu tidak akan menyelamatkan hidupnya. Kekuasaannya sebagai ratu tidak akan menolong orang Yahudi. Dia punya kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dia tertunduk. Apa yang dia lakukan? Berdoa dan berpuasa. Menyangkal diri. Tidak makan, tidak minum dalam 3 hari. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa mengalahkan segala sesuatu. Amin. Doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya dan Bapak Ibu di rumah. Saudara yang mendengarkan. Mari kembalilah. Lihat lagi. Apakah kita belajar untuk menyerah kepada Tuhan? Apakah kita tertunduk, merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan, menyerah kepada Tuhan? Amin. Dia mengasihi kita semua. Dia mencintai kita semua. Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Masakan yang lain dia tidak bisa berikan kepada kita? Saudaraku yang berikut. Bagaimana Esther bisa mendapatkan kasih karunia dari Raja Ahasweros? Pasal 5 ayat 1, saat dia datang menghadap raja. Dikatakan, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Mengenakan pakaian ratu. Menunjukkan bagaimana identitas dirinya sebagai ratu. Pakaian di sini bicara tentang kehidupan kita. Cara hidup kita yang terlihat. Apa yang ada di dalam akan terpancar keluar. Kita harus menggunakan pakaian yang berkenan kepada Tuhan. Bukan bicara tentang bagaimana kita punya pakaian di rumah. Menggunakan pakaian di rumah. Tapi cara hidup kita. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita berperilaku melakukan membawa hidup ini di hadapan Tuhan. Di hadapan banyak orang mungkin kita disenangi. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita tidak disenangi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa di sorga, dia berkata kepada Yesus aku berkenan. Hanya kepada Yesus. Saudara, kalau Esther dia mendapatkan kasih karunia Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Dia mendapat kasih karunia di hadapan Ahasweros. Hidup kita juga. Bagaimana? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita juga dapat berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Milikilah penyerahan kepada Allah. Milikilah kerendahan hati kepada Tuhan. Dan bawalah hidup kita dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan. Cara hidup kita harus sepadan dengan firman Tuhan. Memang tidak enak, tapi biarlah hidup kita mau belajar
Puji Tuhan. Coba kita lihat, setelah Ester menghadap raja, dia diperkenankan oleh raja. Yang raja lakukan adalah raja mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Allah mengulurkan tangannya kepada saya dan saudara. Haleluya. Tongkatnya diulurkan, tanda bahwa Ester diterima. Tangan Tuhan, dia terulur kepada saya dan saudara. Siapapun kita, apapun keadaan kita, tangannya terulur. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi mari kembali introspeksi diri kita. Bawa hidup kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Apakah saya menyenangkan hati Tuhan? Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Kembali lagi lihat hidup kita. Tuhan, biarlah hidupku berkenan kepada Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Perbaharui hidupku. Layakkan aku. Sucikan aku. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh siapkan perjamuan di rumah Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Kita mau belajar menyenangkan Tuhan. Tangannya terulur kepada setiap kita yang siap untuk datang kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan perjamuan kita, Bapak Ibu. Mari kita berdiri semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ada di mana saudara ada. Jangan biarkan tempat menghalangi kita. Tapi dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan ada di sana. Haleluya. Kita akan berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Salibnya. Haleluya. Salibnya. Salibnya. Puji namamu Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Suci kuduskan kami semua ya Tuhan, supaya kami berlayak, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat roti kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkaulah roti kehidupan itu, menguatkan kami. Haleluya. Kami berlayak di hadapan-Mu untuk menikmati tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah saat kami memakan, kami kembali mengingat bahwa Engkau yang sudah memberikan tubuh-Mu bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Kemurahan-Mu menjadi bahagian kami. Kami mengambil bagian dalam penderitaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau juga berkuasa untuk memberikan kami kekuatan yang baru lagi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Kita kembali mengangkat cawan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Haleluya, puji Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Terima kasih, oleh darah-Mu kami kembali dibaharui oleh Engkau Tuhan, dibersihkan dari setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau mengampuni kami dalam nama Yesus. Terima kasih. Ketika kami meminum cawan ini, anggur yang melambangkan darah-Mu ya Tuhan, yang tercurah bagi kami. Tuhan, kami kembali kepadamu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau di dalam setiap apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Minum bersama-sama. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang menemukan jalan buntu dibukakan jalan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bagaimanapun keadaan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing Bapa di sorga, kami mohon kiranya kemurahan Tuhan mereka boleh nikmati, kami semua boleh nikmati
Kami sudah melakukan perjamuan Tuhan pada hari ini. Kami mengingat kembali bagaimana Engkau sudah memberikan hidup-Mu. Kasih-Mu sudah terbukti bagi kami. Sekarang bagaimana kami harus membawa hidup kami semakin hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami berjalan kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih kami sudah berbuat bakti kepadamu bersama dengan keluarga kami. Berkatilah keluarga, lepas keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu tetap melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Mulai dari kanak-kanak sampai kepada mereka yang lanjut usia. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah sukacita sorga selalu kami nikmati dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, terima kasih. Di dalam doa kami juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat buat mereka untuk memimpin negeri kami. Berkati mereka yang menolong mengobati yang sakit Tuhan. Para dokter, para perawat dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan hikmat juga buat mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Terima kasih berkati juga Tuhan mereka yang mengalami sakit. Apakah karena sakit yang sekian lama mereka alami. Ataupun sakit karena adanya wabah ini. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Bagi mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan tolong juga sembuhkan mereka Tuhan. Kami hanya dapat berdoa Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Sungguh Engkau baik, sangat baik. Kota Lawang, Singosari, Malang dan sekitarnya di mana kami tinggal Tuhan, Engkau tetap lindungi daerah di mana kami tinggal. Engkau juga melindungi rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tetap ada aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir bersama kami. Dan Engkau juga yang sudah memberkati kami. Terpujilah akan nama-Mu. Dan marilah kita menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.